Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik kita di video berikut adalah penyusunan diet pada pasien dengan penyakit infeksi. Kalau kita lihat makanan ini adalah yang kita bayangkan makanan tersebut enak, kemudian bentuknya juga bagus, kemudian warnanya juga bagus, kemudian teksturnya sepertinya menarik. Makanan ini biasanya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di perkotaan. Mengapa sih orang-orang sekarang lebih memilih kepada makanan-makanan yang enak dan siap saji? Karena ini merupakan perubahan dari gaya hidup, yaitu pengaruh dari urbanisasi dan modernisasi. Makanan ini biasanya dikenal dengan junk food, ya. Makanan ini enak, kemudian menarik, tetapi makanan ini tidak sehat. Karena apa? Karena nilai nutrisinya yang rendah. Tapi makanan ini enak sekali di lidah. Sekarang kita akan masuk yang pertama adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu biasanya disertai dengan obesitas, kemudian adanya kenaikan tekanan darah atau klien menderita hipertensi, kemudian disertai dengan penyakit jantung koroner, kemudian penyakit diabetes mellitus, kemudian disertai dengan hiperkolesterol. Biasanya dengan adanya penyakit-penyakit degeneratif ini ya akan meningkatkan angka kematian. Secara epidemiologi ya WHO itu mencatat bahwa puluhan juta orang itu mengalami penyakit degeneratif, di mana efek dari penyakit ini atau dampak dari penyakit ini mengakibatkan seseorang tidak produktif, yang mana nanti orang tersebut akan meninggal. Jadi penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat dari kemunduran dari fungsi-fungsi sel. Penyakit degeneratif juga ini merupakan istilah untuk medis yang menjelaskan bahwa penyakit ini muncul sebagai akibat dari proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi keadaan yang buruk. Selanjutnya adalah gambaran klinis umum penyakit degeneratif. Yang pertama, perjalanan penyakit ini lambat. Maksudnya di sini adalah penyakit ini membutuhkan waktu yang lama, di mana akan terjadi gangguan dari fungsi saraf yang normal, kemudian diikuti kemunduran dari fungsi susunan saraf tertentu yang bersifat progresif lambat, yang dapat berlanjut sampai beberapa tahun bahkan puluhan tahun. Di sini pasien sulit untuk menentukan kapan penyakit tersebut mulai muncul. Biasanya dengan adanya riwayat kejadian, di sini maksudnya adalah pencetusnya adalah misalnya terjadinya kecelakaan, pasien tersebut mengalami penyakit infeksi atau kejadian lain yang diingat sebagai penyebab dari penyakit tersebut. Yang kedua adalah penyakit ini bersifat familial. Maksudnya di sini kejadian penyakit yang sama dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah penyakit degeneratif pada sistem saraf akan terjadi secara terus-menerus, kemudian tidak dapat diperbaiki oleh tindakan medis atau bedah, di mana kadang-kadang penyakit ini ditandai dengan periode yang stabil untuk beberapa lama. Nah, di sini juga gejala dapat dikurangi apabila dilakukan penatalaksanaan yang baik, tetapi penyakitnya sendiri tetap progresif. Nah, jadi maksud progresif di sini adalah mengalami suatu perubahan yang terjadi di mana sifatnya itu dia akan terus meningkat, kemudian meluas dan maju. Kemudian selanjutnya adalah bilateral simetris. Ya, bilateral simetris di sini tubuh akan dibagi menjadi dua bagian yang sama melalui contohnya melalui pesawat pusat. Kalau kita pesawat pusat kita adalah otak.
di mana hanya akan menghasilkan potongan yang sama jika dibelah. Nah, kemudian dari bilateral simetris ini kadang-kadang itu akan terjadi amyotropik lateral sklerosis, di mana tanda yang pertama kali diserang itu adalah salah satu dari anggota gerak atau salah satu dari sisi tubuh. Nah, tapi dalam proses selanjutnya dia akan menjadi simetris. Selanjutnya adalah penyakit ini hanya mengenai daerah anatomis fisiologis susunan saraf pusat secara selektif. Misalnya itu dia ALS ya, amniotropik lateral sklerosis ya. Karena ini dia merupakan bagian dari motor neuron disease. Biasanya yang akan diserang itu adalah motor neuron dari korteks cerebral, kemudian batang otak, medula spinalis, dan biasanya akan terjadi ataksia yang progresif di mana hanya sel Purkinje yang terkena. Kemudian secara histologis juga bukan hanya sel-sel neuron saja yang dapat hilang, tapi juga dendrin, akson, selubung, mielin yang tidak berhubungan dengan reaksi jaringan dan respons seluler. Ya, kemudian kadang-kadang liquor cerebrospinalis ini terdapat sedikit peningkatan protein. Tetapi pada umumnya tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Selanjutnya, karena menyebabkan kehilangan jaringan secara radiologis, di sini juga akan terdapat pengecilan dari volume dan disertai oleh perluasan ruang liquor cerebrospinalis, permeabilitas sawar darah otak tidak mengalami perubahan. Pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain, sering dia memberikan hasil yang negatif, berbeda dengan penyakit susunan saraf pusat progresif lain seperti tumor, infeksi, kemudian proses inflasi dan lain-lain. Nah, pemeriksaan neuroimaging dapat menunjukkan kelainan tertentu sehingga dapat membantu menyingkirkan golongan penyakit lain. Penyebab penyakit degeneratif adalah yang pertama merokok, kedua mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya konsumsi serat, konsumsi padat energi, obesitas sentral. Baik, cukup sekian. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.